A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kriminal Kriminologi akan mendokumentasikan hasil dari perjalanan kami selama 3 bulan dalam melakukan penelitian dan wawancara di Dinas Pemberdayaan dan Perempuan. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Penelitian dan wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sifra Stefania Nadia. Nama saya Watana. Nama saya Melisha Jidani. Saya Regina Sylviani Borustorus. Saksikan video kami. Selamat menyaksikan. A few moments later. Sebelumnya nama saya Watana, dan nama saya kami dari Umrah ingin tanya-nanya tentang pelecehan seksual di kebangsaan. Sebelumnya nama abang siapa? Saya Ismail Idwan. Ismail Idwan. Jadinya dipanggilnya Arjun. Arjun, iya. Abangnya dari SMA mana? Sama 5. Ya. Jadi kami mau nanya nih bang, pasal tentang kan abang udah tahu nggak sih di Tanjung Pinang ini ada kasus tentang pelecehan tapi bukan ke wanita aja tapi ke laki-laki juga. Jadi gimana itu menurut abang tuh kalau pelecehan itu terhadap laki-laki gitu? Bukan dari verbal aja tapi non verbal juga. Santai banget. Menurut abangnya gimana tentang tanggapan abang tentang pelecehan seksual itu? Jadi menurut abangnya gimana? Karena itu menurut saya tindakan yang tidak baik dan melanggar norma yang ada di Riau. Oh, oke. Kak, perkenalkan nama saya Regina Sylviani. Nama saya Sifra. Kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Prodi Ilmu Hukum. Menanyakan saja pendapat atau tanggapan dari kakak. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama saya Nadila Sofia. Raja Sofia. Nadila Sofia. Kami mau nanya tanggapan atau pendapat dari kakak tentang pelecehan terhadap perempuan itu gimana sih, Kak? Pelecehan itu menurut saya yang sebuah sifat yang tidak beradab dan tidak berkemanusiaan yang dapat berdampak negatif pada korban. Terima kasih ya, Kak. Ini enggak aku kiri. Tahu sih lu nggak apa-apa. Bang, kami dari Umrah. Perkenalkan, nama saya Sifra. Nama saya Regina. Kami sebelumnya ingin bertanya tentang pelecehan. Sebelumnya nama abang siapa? Nama saya Rama. Oke. Bang Rama, kami ingin menanyakan tanggapan atau pendapat dari abang. Apa yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak? Kalau secara pelecehan itu mungkin dari orangnya itu ada kelainan atau mungkin sifatnya yang pedofilia. Nah, Jadi terhadap lebih mengarah ke pelaku yang iya ada betul. niat gitu ya? Lebih mengarah kepada pelaku yang ada niatnya karena mau seseksi apapun wanita pasti, walaupun wanita anak terutama ya, pasti kalau emang nggak ada niat nggak bakal terjadi. Oke, terima kasih ya, Bang. Udah lanjut. Selamat sore bang. Perkenalkan kami dari Umrah Jurusan Hukum. Perkenalkan nama saya Melisha Jidani. Saya Watana. Sebelumnya nama abang siapa? Arya. Arya. Jadi kami di sini mau nanya tentang kayak menurut abang nih faktor apa yang bisa menjadi pemicunya tentang pelecehan Kalau menurut saya sih biasa dari pakaian wanita juga sih bisa membuat kayak hawa nafsu pria itu bisa ya itulah itu? biar ya hasratnya bisa naik gitu. Oh, jadi yang terbuka aja nih. Tapi kan kadang bang, ada loh pelecehan itu terjadi kalau perempuan itu juga pakai baju tertutup juga. Nah, itu gimana? Itu tergantung dari cowoknya juga. Kadang tuh ada juga cowok yang kayak ya agak sedikit gimana gitu ya, kayak
aduh bahasanya tuh sabar. bahasanya nih. Pikirannya tuh kayak jorok gitulah, jadi dia bisa berimajinasi kalau cewek itu jadi seksi gitu. Walaupun dia pakai baju Iya. tertutup. Dan juga tuh terjadinya pelecehan tapi terhadap anak di bawah umur itu tuh kenapa tuh Itu menurut abang ya? ya khususnya pada cowok-cowok yang pedofil ya. Mereka itu udah punya kelainan sosial tersendiri sih kalau dari untuk yang anak-anak di bawah umur. Perlu bimbingan supaya mereka tuh diluruskan ke jalan yang benar. Perlu masuk ke tempat rehabilitasi gitu. Iya. Nah itu udah melenceng parah juga kalau udah sampai kayak gitu. Oke, makasih ya bang. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Ya gak apa-apa. kelurahan-kelurahan yang ada di kampung-kampung yang ada di kampung-kampung di apa misalnya kan di kelurahan Kisermi atau di mana gitu seperti itu. Jadi Uy, coba lang eh. Hai guys, jadi kami hujan-hujanan dan kami salah kantor. Oh my god. Aduh, gila sih demi Alek di hujan-hujan guys. Ini. terus ini ada Regina, ada Sitra, terus ini Melisha. Sekarang semester 3. Iya. Sebelumnya kami ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama itu kan saat itu kita sering dengar kata kekerasan seksual gitu kan sama pelecehan seksual. Nah di antara dua itu termasuk kategori apa? Terus perbedaannya apa? Gimana? Kekerasan seksual dengan pelecehan seksual itu Kekerasan seksual, pelecehan seksual. ya itu perbedaannya. Pelecehan seksual itu lebih ke pencabulan. Pencabulan itu yang artinya hanya meraba-raba atau memegang yang daerah-daerah yang tidak boleh disentuh.
Kalau kekerasan seksual itu lebih ke persetubuhan yang sudah ada hubungan seksualnya. Tapi sebenarnya kalau kita di PPA itu bahasanya memang kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu terdiri dari dua, pencabulan dan persetubuhan. Tapi memang nggak sama sih, karena di Polres bahasanya seperti ini. Tapi kalau kita sendiri untuk di laporan, kan kita ada laporan nih ke Kementerian PPA setiap ada kasus, laporan di Simfoni, namanya sistem untuk ini, untuk basis data se-Indonesia. Itu ini kekerasan seksual itu pencabulan dan persetubuhan. Sebentar ada. Cuma kita kan di sini punya tenaga ahli. Tenaga ahli itu psikolog klinis ya. Kan psikolog klinis yang kita tahu pasti mereka sudah punya keahlian di situ. Kalau untuk anak sendiri dari sekian kasus itu jarang kelihatan traumatisnya, itu tidak. Tetapi ada tetapi dampaknya nanti ke depannya, ketika mereka udah besar. Sekarang kan mereka nggak tahu nih, aku cuma diginiin aja kok gitu, udah mereka main seperti biasa. Tapi udah besar kita tahu kan, oh ternyata aku kotor, ternyata aku udah diginiin, ternyata akibatnya begini. Itu nanti timbulnya setelah dewasa. Itu biasanya dampak negatif kita situ. Kalau untuk anak sendiri misalnya ada ke kantor polisi misalnya. oh iya. Ada. Terus misalnya kita ada beberapa kasus kemarin, misalnya dari 40 kasus, misalnya paling ada 2 yang traumatis, itu ada 2 atau 3. Nah itu kelihatan traumatis. Tapi kalau untuk yang lainnya jarang sih, karena kita hanya mungkin lebih ke penguatan psikis dia untuk ikut sidang. Anak kan dihadirkan tuh di sidang, walaupun sidang hanya 1 kali, tapi kan dia harus menceritakan kembali yang harusnya dia lupain. Nah itu kita penguatannya di situ. Tapi ada yang trauma ini biasanya kita benar-benar didampingi sama psikolog gitu untuk sidangnya. Gitu. Kalau untuk faktor yang membuat korban memilih diam dan tidak melapor atas hal yang terjadi pada dirinya itu biasanya gimana? Pertama mungkin ancaman kali ya, karena kan orang dewasa sendiri kan mereka pasti ngancam. Kalau kamu lapor, saya iniin gitu, itu pertama ancaman. Yang kedua mereka tidak tahu, mereka nggak ngerti gitu loh. Mereka itu hal biasa. Mungkin ini apalagi pencabulan yang hanya dipegang, nanti om kasih 20.000, udah bagi dia udah 20.000 udah cukup. Dia nggak anggap itu aib atau anggap itu suatu kekerasan, dia nggak anggap gitu. Apalagi orang yang terdekat, karena pelaku sendiri rata-rata orang terdekat, paman, orang tua kandung, orang tua tiri, sepupu ataupun tetangga, yang mereka anggap orang itu baik gitu kan. Itu banyak rata-rata itu seperti itu. Jarang orang yang nggak dikenal tuh jarang, karena jauh kan. Nah, jadi kalau yang orang terdekat, jadi mereka nggak anggap itu sebuah kejahatan, mungkin bentuk kasih sayang gitu. Kadang-kadang memang harus orang tua yang jeli ketika anaknya pipi sakit, nah itu yang harus dijeli. Atau sering ditanya gitu, anak-anak nggak akan cerita kalau nggak ditanya tuh nggak akan cerita, jarang mereka cerita. Terus menurut Ibu apa hal utama yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual itu? Ya, mungkin salah satunya adalah pantauan orang tua. Anak-anak kan harus diawasi oleh orang tua, walaupun hanya ke rumah tetangga gitu, harus diawasi tetangga. Yang kedua, kalau untuk anak-anak arahnya ke sana orang tua. Apalagi kan sekarang juga anak-anak itu kan sebenarnya 18 tahun kurang sehari itu masih masuk anak kita kategori. Yang kedua mungkin ya semua lagi kembali ke orang tua. Kalau anak remaja pacaran, kalau dia udah melakukan hubungan seksual, mereka juga jadi korban, walaupun pelakunya juga anak. Ya korban berarti kan orang tua lagi. Walaupun kayak sama-sama mau. Iya, sama-sama mau tetap bisa diproses. Banyak kita proses itu, kalau orang tua nggak terima. Iya. Jadi kalau kalian punya adik laki-laki gitu ya, punya adik SMA, tolong diingatkan pacaran jangan sampai kayak gitu. Karena sedikit dia berbuat seperti itu, ketahuan orang tua lapor itu jadi ada hasil visumnya, ada saksinya, ada
pernyataan dari korban udah jadi gitu. Kalau ada 14 tahun ke atas sudah bisa dipidana, di penjara. Kalau 14 tahun ke bawah kembali ke orang tua. Itu kalau yang kan banyak kasus kayak mereka tuh sama mau terus buat video terus kayak pas udah putus tuh cowoknya ngancam Itu bisa dipidana, bisa kok. Kemarin ada kita kasus itu anak SMP. Upaya kita sih banyak ya, karena memang kebetulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu terbagi dari bidang perlindungan anak, bidang perlindungan perempuan, dan beberapa bidang lain. Salah satu lagi PTD PPA itu kan berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi kita di PTD PPA ini khusus penanganan kasus yang sudah kejadian, yang sudah terjadi di sinilah tempatnya. Tapi untuk upaya-upaya kita itu berada di Dinas PA, udah sampai ya. Itulah mereka kan ngelakuin sosialisasi, edukasi di sekolah melalui PKNT, PKK dan lain-lain. Jadi itu upaya kita untuk menurunkan tingkat kekerasan gitu. Tapi ternyata malah lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena mereka tahu nih mau mengadu kemana. Jadi kan masyarakat bilang gini, udah ada ini, udah lakuin ini, kok makin tinggi. Padahal sebelumnya kasus itu sudah ada. Tapi kan nggak tahu mau melapor kemana gitu, mendap dia kan gitu. Setelah ada PTD PPA, mereka udah tahu melapor kemana, ke Polres dan sebagainya. Akhirnya kasusnya terungkap, makanya tinggi gitu. Pemahamannya seperti itu. Tapi kan banyak juga kasus yang kayak gitu, takut mau lapor Ya, mahasiswa kan. Iya, ini beda. Kalau anak itu benar-benar siapapun boleh melapor. Anak pun siapapun boleh melapor, tetangga boleh melapor dan sebagainya. Tapi kalau perempuan ini karena dewasa itu ya silakan dia melapor sendiri. Gitu. Kita udah ada sih 2 orang udah kesini, tapi mereka nggak mau melapor. Mereka hanya butuh konseling psikologisnya aja. Banyak hal yang nggak ini, mungkin ketidakpercayaan mereka kepada pihak aparat gitu. Kita nggak bilang ini, padahal kan sebenarnya kan mereka udah dilindungi haknya gitu. Mereka juga bisa kita dampingi di sini gitu. Tapi kan mereka takutnya ketika proses, kan prosesnya nggak langsung ditangkap tuh. Ada saksi dulu, panggil ini dulu, otomatis kan ada jeda mungkin sekian bulan gitu, nunggu hasil visum dulu. Jadi kami lagi buat tugas, terus mati lampu guys. Mati lampu, gelap banget. Atau Kami lagi buat tugas kan, yang daerah-daerah tidak terus boleh mati disentuh. lampu, ya Yang ampun. daerah-daerah yang tidak boleh disentuh. daerah-daerah. Ya, atau memegang Ya cuma kita berempat. daerah.
Disimpan ya? Oke. Tanggal 5 nih. Lagi mencoba upload. Itu apa Cak? Awalan. Apa nih? Judul kita tadi apa? Jadi Analisis ke perspektif. Pakai lagu-lagu ini tau TikTok kan? Nah, nampain mukanya, nampain mukanya. Woi, kopi abstraknya. Ini apa? Ya, 2, 3. Selesai menyerukan Email. Bisa mana email nggak di sini ya? Kan ada login. Kirim ke administratornya nggak sih? Sabar. Penyerahan selesai kok tapi. Ini bener. Gimana? Ini. Oh iya ada. Apa? Model apa nih? Tuh, ada. Terus sudah. Udah. Nah, Pak bilang bapaknya dulu. Aduh, HP aku itu, Cok. Aku kemarin udah chat sih. Mau nggak? Aku udah bilang iya, silakan iya. sampai coba ya. Pak atas nama. Kapan? Apa sih namanya kapan dibikin itu apa sih kan? Keluarnya. Itu kan yang lebih dari awal kan itu Jawa. Nih, gue sama dia juga keluar. Tapi kita ya bilang, ini gimana cowok tahu sih dari email. Habis itu gini cowok. Apa? Sampai kerja kalau keluar.
Bye.